Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Staningsih, saya dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peranan tokoh nasional yaitu Ki Hajar Dewantara dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi presentasi saya akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengenai Soehardi Suryaningrat, yang kedua perjalanan Soehardi Suryaningrat, dan yang ketiga peranannya dalam proklamasi kemerdekaan. Raden Mas Soehardi Suryaningrat sejak 1922 mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959 di umur ke-69 tahun. Soehardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPA Suryaningrat, dan cucu dari Pakualaman ketiga. Ia menamatkan pendidikan dasar di ILS, kemudian melanjutkan ke Stovia, tetapi tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, di antaranya Sidiotomo, Maiden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Sahaja Timur, dan Pusara. Pada masanya ia dikenal sebagai penulis handal, tulisan-tulisannya yang komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Soehardi adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bersekolah. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Soehardi aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta yang merupakan diorganisir olehnya. Soehardi Muda juga menjadi anggota Insulin, suatu organisasi multi-etnik yang didominasi oleh kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahannya sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Dawes Dekker. Als ik een Nederlander was, sewaktu pemerintahan Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Soehardi. Ia kemudian menulis En voor allen maar ook allen voor een, atau bahasa Indonesianya, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Terdapat kolom yang paling terkenal, yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, dimuat dalam surat kabar The Express pada 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa sangat pedas di kalangan pejabat Hindia Belanda. Akibat tulisannya itu, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Adenburg dan akan diasingkan ke Belanda. Kedua rekannya, Dawes Dekker dan Cipto Mangkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga ikut diasingkan ke Belanda pada 1913. Dalam pengasingan di Belanda, Soehardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europa's Acta, suatu ijazah yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang didirikannya. Soehardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India yaitu Santi Niketan. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari perkembangan sistem pendidikannya sendiri. Soehardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung ke dalam sekolah binaan saudaranya.
Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang akan ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang bernama National Underwis Institute atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tuludo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Peranan Soehardi Suryaningrat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu beliaulah yang mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ia juga mendirikan sekolah pada tanggal 3 Juli 1922 yang dinamai National Underwis Institute Taman Siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar doktor kehormatan, yaitu Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan di hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.